Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di Bankes atau bisa disebut Bani Podcast. Ruang dengar yang mengajak kita berpikir pelan-pelan, menelusuri makna di balik kata, dan menyelami yang sering luput dari permukaan. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin tak sering dibicarakan dalam obrolan sehari-hari, tapi diam-diam memengaruhi cara kita memahami diri dan dunia, yaitu sastra Indonesia, dan kemana arahnya akan berkembang di masa depan. Mungkin kita pernah bertanya dalam hati, di tengah arus digital yang serba cepat, apakah sastra masih penting? Apakah ia masih punya tempat dalam ruang hidup kita yang makin sibuk? Nah, di depan saya, di samping saya ada salah satu nih narasumber. Halo. Halo dulu dong. Halo. Ya boleh Bang diperkenalkan namanya siapa? Halo. Gua Ferdi. Sebenarnya gua di sini cuma sebagai penikmat sastra aja, bukan yang wah gila apa sastrawan banget gitu, enggak gitu. Berarti lebih ke hobi aja ya. Hobi aja. Waktu luang gua pakai buat baca, buat nulis gitu sih. Sebenarnya mah lu bukan ini ya anak sastra. Bukan anak sastra juga, iya. Gue bukan anak sastra juga, guys. Gue bukan anak sastra juga, benar. Oke, kalau begitu mari kita bicarakan. Kita akan melihat bagaimana sastra tumbuh, berubah, dan mungkin akan menemukan bentuk-bentuk baru yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Oke, langsung saja ke pertanyaannya nih. Mungkin gak baik banyak sih. Iyalah, ngapain serius-serius banget, serius-serius banget. Nggak serius nggak sih, santai aja nggak sih? Kalau 100 ntar kasihan lu nya. Kasihan anak-anaknya. Kasihan Anak mana nih? Belakang layarnya kasihan. Yang pertama ya, boleh. Lu pernah gak nemuin karya sastra yang ngerubah cara pandang lu soal hidup? Bisa diceritain gak? Gimana sih? Oh, ada banget lah gila. Jadi nih saat itu gue SMP ya, gue ketemu sama nama Sapardi Djoko Damono. Langsung tuh ketemu. Oh iya, gue langsung ketemu, nggak percaya kan? Serius. Jadi saat itu guys, pas saat gue SMP, gue itu kabur dari pondok itu pengen ketemu Pak Sapardi di UGM. Saat itu juga gue di Jogja soalnya. Pesantren gue di Jogja. Jogja, iya. Gue ketemu Pak Sapardi. Mana sih baru ketemu lagi kita? Apa? Baru ketemu lagi maksudnya kita dari SD. Iya, benar. Iya, kita temenan SD guys, temenan SD. Alumni ya. Dari SD kita temenan. Nah, di situ gue nemu karya dia yang banyak ya. Buku dia yang Hujan Bulan Juni itu. Soalnya gue dari kecil dianggap cengeng kan sama keluarga gue kan. Iya, lu emang cengeng sih dulu. Iya kan? Gimana ya? Dibip. Kalau gue ada ngomongin gimana dibip. Nah, terus di situ akhirnya gue tahu kalau cengeng itu nggak selalu buruk gitu. Cengeng kalau jadi karya juga bakal keren gitu sih sebenarnya. Oke. Tuh. Langsung ke pertanyaan kedua aja. Mungkin nggak lama-lama juga sih, bentaran aja. Terus pertanyaan kedua, menurut lu apa hal paling penting yang harus dijaga dari sastra Indonesia agar tetap hidup di masa depan? Yang harus dijaga. Kalau kita ngomong sastra ya, itu kayaknya kejauhan sih. Soalnya ya dari literasi kita aja ya di Indo. Kurang ya minus ya. Apalagi literasi bocah kecil ya. Iya. Gue punya adik kecil, gue usahain banget supaya dia nih, Nisa, halo, kalau nonton. gue usahain banget ngajak dia sering ke perpus supaya dia bisa baca bukan sekedar baca ya, setiap hari kita baca chat segala macam. Tapi buat orang yang memaknai bacaan tuh agak susah kan. Jadi kalau ditanya apa yang harus dipertahankan dalam sastra, menurut gue ya minat literasi masyarakat dulu sih, gimana caranya. Dari juga guys, gue kasih info nih, sekarang Gramedia tuh dia ini loh punya banyak gebrakan gitu. Ini nggak disponsor ya, kita nggak disponsor. Promosi gitu. Kali. Kita nggak disponsor nih. Ya itu salah satu gerakan Gramedia yang bagus buat meningkatin literasi di Indonesia sih. Gitu sih. Iya, terutama ya dari umur balita sampai. Oh iya, benar. Di sana juga ada ruang bermain juga, ada tempat gambar-gambar juga. Jadi itu apalagi di tim Taman Ismail Marzuki ya, di perpusnya. Di situ ada satu place yang temboknya semuanya tuh boleh dicoret-coret, Bang.
Enak loh. Iya, jadi buat bocah-bocah tuh yang suka kesana, suka gambar-gambar tuh kesana tuh keren banget. Waktu itu gue ngajak adik gue, dia lama banget di situ sampai hilang di perpus tuh gara-gara kan Gramedia bukan Gramedia, perpusnya di tim kan gede ya, 4 lantai kan itu. Nah gue diskusi sama satu orang, nah adik gue tinggal gitu, hilang anjir. Ya lu seharusnya pakai panah dong. Iya, biar gue di Bukan sini. bukan The Sims anjing. Iya, balik-balik dianterin sama satpam dia. Satpam. Iya satpam. Untungnya adik gue paham dia kalau hilang nyari pak satpam gitu. Jadi Enak sih kalau gitu mah. iya enak. Gue nyoba supaya adik gue tuh betah sama buku-buku, betah sama sastra gitu sih, betah sama literasi gitu. Berarti adek lu harus lebih ini aja sih, deketin nama buku aja Iya, biar minat bacanya berkembang Pasti gitu. gue usahain. Apalagi anak sekarang kan pada nge-scroll TikTok ya kan. Iya itu miris ya. Miris. Jangan senyum-senyum kalian di belakang ya. Miris banget apa lagi? Gimana velocity? Ini. Nggak usah alay banget. Enggak. Alay banget. Ntar penutupannya mungkin velocity kalau ini. Oke, langsung saja pertanyaan selanjutnya. Nih, gue mau nanya, kalau lu sendiri jadi editor penerbit nantinya, karya seperti apa sih yang ingin lu terbitkan? Nah ini nih. Ini kalau didiskusi panjang sih Ban. Gak apa-apa, mungkin ya sampai jam 5 sini. Kasihan yang belakang, kasihan. Gini. Kalau penerbit itu udah jadi suatu instansi perusahaan ya. Nah, itu gue pernah ketemu satu penulis, dia bilang, "Bro, tulisan gue ini sampah banget. Tapi penerbit gede kok mau ya?" Soalnya kenapa? Ya pasar maunya tuh tulisan-tulisan yang sampah kayak gitu. Sorry to say. Tulisannya agak vulgar. Tulisan-tulisan Lebih sarkas tahu gitu lah ya. ya. Lebih sarkas kan. Jadi dia pas dia bilang ke gue, dia cerita, kenapa ya tulisan-tulisan gue nih yang kualitasnya bukan kualitas apa ya, mungkin dia sebut saat itu dia bilangnya ngomong tulisan gue yang lebih bagus ada maknanya itu malah nggak laku di pasar. Jadi penerbit malah milih tulisan dia yang kayak sampah gitu, Abstrak gitu ya. bukan Abstrak sih, kayak lebih. lu pernah baca kayak au gitu gak sih? Pernah. Nah iya sih, sistemnya kayak gitu. Nah, Kayak puisi siapa sih yang tulisannya gitu loh, yang zigzag siapa ya? Ada tuh kayak gitu. iya, nah ya kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kadang literasi juga tantangannya bukan dari pembacanya juga, dari penerbitnya juga, dari penulisnya juga. Soalnya bayangin, soalnya tulisan dia itu walaupun bukunya tebel ya, nggak ada isinya gitu. Maksudnya yang pembaca dapet itu cuman overthink, cuman percintaan, ya udah that's it gitu. Maksud gua nggak ada isu-isu yang diambil. Apa kan banyak nih, Indonesia kan juga nggak lagi baik-baik aja ya, kan banyak isu yang bisa diambil gitu buat salah satu karya tulis. Ya tapi si penulis itu juga dia bilang ke gua, ya mau gimana, pasar mintanya itu, gua butuh makan. Kalau udah ngomongin perut udah nggak bisa di counter lah, mau gimana juga. Iya bener sih. Itu sih menurut gua. Menurut lo gitu ya. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Nah ini bahas AI nih sekarang nih, yang lagi booming. Seru nih. Lagi sekarang kan, ChatGPT ya kan, mahasiswa buat proposal, skripsi, GPT semua. buat makalah. Belum aja ke gap tuh sama dosen. Jangan nih yang di back layar juga nih ChatGPT nih. Kalian pakai ChatGPT guys? Enggak. Oh enggak. Oke, Enggak dong, bagus. kalau mereka tuh lebih ke teknis enggak sih? Iya, bagus. Berarti mantap sih. Iya. Nah, pertanyaannya, kira-kira teknologi seperti AI atau chatbot bisa bantu atau malah ganggu proses kreatif penulis sastra gak sih? Kayak ganggu gitu. Lu tahu kalau lu tahu penyair namanya Sajid Khan. Dia tuh penyair, dia pernah bikin suatu penelitian di mana dia bikin satu buku yang isinya itu buku puisi. Jadi satu buku puisi full sampai ke isinya, metafor yang dia pakai, judulnya itu full pakai AI. Jadi satu buku buat penelitian itu ya. Tapi yang gue dapat ya dari pas diceritain sama orang itu, dia bilang pas baca buku itu kering rasanya. Maksudnya
toh pun metafornya indah, terus perangkaian teknisnya rapih di dalam satu puisi, tapi nggak ada rasa yang dia salurkan gitu. AI nggak punya rasa bro, jadi dia cuman ngambil banyak data terus disusun jadi puzzle yang baru gitu sih. Iya bener sih. Iya. Tapi nggak bantu banget. Gue juga sering diskusi sama AI sih tentang puisi-puisi gue, tentang tulisan-tulisan gue, diskusi sama AI. Makalah lu gimana? Ya semoga. Makanya nggak usah diomongin lah itu mah. Itu mah kita ngomongin di balik layar aja nggak sih? Ya nggak apa-apa sih buat yang lain yang nonton gitu. Ada juga banyak yang pakai AI lah. Iya pakai AI nggak apa-apa guys. Tapi kalau buat ngebantu itu pakai AI. Tapi jangan tergantungan. Iya, Nanti yang kalau- ketagihan. Iya mahal guys, berlangganan AI 300.000. Curhat nih. Ini nggak usah. Terus. Aduh, jadi curhat begini. Pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Apa sih tantangan terbesar yang dihadapi penulis sastra Indonesia masa kini menurut lu? Apa ya? Tantangan yang besar. Tantangannya ya, jadi penulis tuh itu jujur gue sebelum pas gue lulus SMA gue tuh tertariknya sama sastra, tapi Kenapa lu masuk SI? nah itu tapi gue lebih milih SI, lebih ke prospek masa depan ya di bidang teknologi. Berarti Jadi, ini lebih ke iya, hobi jadi kedua. Iya, jadi seumpama kalau toh pun gue jadi sastrawan, nanti gue makan apa? Gue mau jadi orang kaya guys, moga-moga doain ya. Amin. Amin. Iya. Nah, tantangannya di situ. Penulis-penulis yang punya tulisan-tulisan bagus, mungkin wadahnya belum sebesar itu. Toh pun wadahnya sudah besar, peminatannya kurang kayak yang tadi kita omong di awal ya. Yang literasi di Indonesia itu kurang. Di situ sih sebenarnya sih. Berarti lu mau ningkatin ya literasi di Indonesia. Iya, gue berusaha banget supaya tongkrongan gue tuh jadi orang-orang yang suka baca gitu. Ya apalagi At least kalau nggak baca nggak setiap hari baca, 1 bulan 1 buku, 2 bulan 1 buku, at least pernah ngabisin buku gitu. Gue sering banget soalnya nanya teman gue, setiap dia bilang lu baca buku apa, gue pengen baca gitu ya, basa-basi mereka gitu kan. jarang sih kok tongkrongan sekarang mah begitu. Tapi di gue masih nemu, Tapi gue udah mau jarang baca ya, gitu. tapi udah jarang. Banget sih, emang bener sih udah jarang banget sih. Iya. Nah, yang pertama kali gue pasti tanya, lu udah pernah ngabisin buku belum? Dia bilang pasti belum. Itu gue nyesek banget sih, kayak bro buku nih Bermanfaat banyak yang banget. bisa diambil gitu kan. Iya. Ya emang mungkin kalau kita searching lewat internet bisa, tapi bakal beda. Gue nggak bisa ngejelasin bedanya itu di mana, tapi itu bakal beda banget. Mungkin ya bocah sekarang sih bosen juga kayak baca buku gitu tulisan semua, Iya sih benar ya. lebih milih nongkrong. Nongkrong Iya, di soalnya kafe. gimana ya, soalnya kita biasanya kan nge-scroll di sosmed itu ya, dan itu cuman paling lama 2 menit kan kalau nge-scroll itu kan di FYP atau Reels, itu langsung beda lagi. Makanya di situ sih yang bikin orang gampang bosen sih sebenarnya guys. Kalian kalau baca ya, kalau ngebaca suatu karya gitu, gua coba setengah dulu. Kalaupun bosan udah di stop, cari yang lain yang ceritanya lebih bagus. Nah, ya bener. Itu sih. Jangan langsung Jangan langsung dibabat habis. Iya, soalnya emang biasanya tuh kalau novel ya, kalau kita ngomongin novel ya, kalau novel kan biasanya 50 halaman pertama sampai 100 halaman pertama itu biasanya masih Garing. Kayak bosen. masih garing, masih ngebosenin, soalnya masih perkenalan gitu kan. Iya, Nah, perkenalan sekarang tokoh. Iya, ada perkenalan tokoh kan. Nah, konfliknya kan belum nyampe nih. Konflik mungkin di 150-an ke atas tuh. Iya. Baru Iya tuh kan, konflik. bro yang belajar teknisnya kan. Kalau saya mah Ini depan kita ini. Ntar ini terakhir dah kita Terakhir, bahas. oke, Kita bahas novel. Banyak banget sih novelnya. oke. Selanjutnya nih. Kita bahas media sosial. Media sosial, oke. Ya, peran media sosial tuh menurut lu ngebantu atau justru ngerusak perkembangan sastra Indonesia? Media sosial ya. Kayak sih menurut gua Kalau dari lu perkembangan gimana? sastra ada yang ngebantu, ada yang ngerusak sih. Benar, cuman. itu gue sepakat. Gue juga mau Nah, jawab kan? kayak gitu sih, benar gue sepakat. Soalnya banyak sih yang penyair yang pakai media sosial buat dia jadi sarana buat dia nyebarin
syair-syair dia kan. Apalagi juga sekarang kan ada Wattpad terus. Wattpad, Nah, apalagi sih Pizo Novel tuh Ya ada banyak. Kizo. Nah, tapi bisa ngerusak juga lagi sayangnya. Apa Kayak tuh ngerusak ya? sorry nih buat para pembaca AU ya. Buat pembaca AU itu kurang banget sih, Nyet. Itu kurang banget. Lu tuh nggak nyampe guys. Gimana kayak nggak nyampe Lu gini? tuh nggak nyampe. Iya. Aduh itu siapa sih, gue lupa tuh. Siapa sih itu orang? Romani Oh, Probini namanya. yang gini kan? Iya. Iya itu. Aduh. Ya itu AU sih kurang sih. Mending kalian baca novel-novel teen lit deh daripada baca AU, bener dah. Bener sih. Yang cerita seru. Iya. Pokoknya jangan yang negatif lah, positif aja. Iya, jangan. Ntar ngerusak. Lagi temen gue nih udah rusak. Maksudnya gimana tuh ngerusak, gimana tuh maksudnya tuh? Maksudnya gimana tuh? Gimana ya? Maksudnya gimana tuh? Edan Sampai nanti- sendiri gue gak mau gue. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut lo, apakah sastra bisa jadi alat buat nyuarain keresahan anak muda zaman sekarang gak sih? Bisa banget lah, Kayak kayak demo ya? Bisa banget. Apalagi di zaman kok gue takut ngomong di zaman Orde Baru ya. Ini lagi udah pada gitu. Iya. Capek. Iya mungkin di zaman Orde Baru mungkin sastra jadi salah satu cara mereka buat menyuarakan suatu pendapat ya. Ntar depan rumah lu brimob semua, tenang ya. Aduh jangan dong. Anjir gue mau hidup damai-damai aja sebenarnya mah. Hidup damai-damai aja. Nah kalau sekarang kan mungkin nggak seketat zaman dulu ya buat bersuara ya. Iya. Kalau Bebas dulu aja mah ketat gitu. banget ya. Ketat banget kan dulu kalau dari Zaman siapa sih yang ketat? zaman Soeharto, Oh ya Soeharto. Nah itu apa namanya, menurut gua kalau bisa dibilang bisa buat nyuarain perasaan apa enggak ya jelas bisa banget. Ya contohnya ini sih, gua beberapa hari lalu ketemu sama orang, dia bilang oh ternyata orang bikin puisi itu ada tujuannya ya, gua kira cuman buat bikin caption di SW aja, dia bilang gitu. Itu buat otak yang nggak nyampe dangkal sih menurut gua. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Mereka nggak nyampe. Iya, nah itu apa? Jadi kalian yang bikin SG, SW, bikin feed atau apa, terus bikin captionnya, terus captionnya tuh gimana indah dibaca. Nah itu kalian Puitis banget. sudah bikin suatu karya sastra guys. Cuman nggak ditekunin aja, nggak dibikin banyak aja. Kalau dibikin banyak sampai beratus-ratus halaman, nah kalian selamat, kalian bisa bikin buku puisi gitu. Contohnya kayak gua dah. Iya, kita juga, ya Anda, saya semua kan suka nulis. Yang nonton juga. Yang nonton juga. Siapa tahu siapa gitu yang nonton. Iya. Mungkin ada pejabat ntar yang nonton. Amin. Ditarik dong kita. Iya, jangan. Kalau jadi PNS sih gue mau ya. Disuruh kerja sih gue mau ya. Masih nganggur nih. Ngambil ke tuh. Enggak, jangan. Ntar aja itu. Nah, lanjut ke Oke, lanjut. pertanyaan selanjutnya. Ada berapa sih pertanyaannya? Masih banyak lah. Ikutin SOP aja udah kita mah. SOP-nya apa emang? Gak tau. Gue mah dari lo aja, gue manut aja gue mah. Karya sastra sering dianggap ketinggalan zaman. Oke. Menurut lu itu karena isinya atau cara penyampaiannya? Karya sastra yang ketinggalan zaman. Oh ya? Penyampaiannya gak sih? Menurut gue ya, kan karya sastra itu nggak akan ketinggalan zaman sih, itu menurut gue. Soalnya gue belum pernah dengar nih. Gue belum pernah dengar kalau karya sastra itu sering disebut ketinggalan zaman. Mungkin yang bilang ketinggalan zaman karena mereka, aduh gue nggak mau judgmental lagi. Gue nggak mau judgmental. Jadi karya sastra itu setiap zaman itu punya gayanya masing-masing kan. Bener. Kita bisa tarik ke belakang, ada Rendra, Khairil Anwar, Khairil terus Anwar, Supardi. ya itu agak maju lagi ada Sapardi ya kan. Oh, itu maju lagi ya? Iya itu maju lagi, ada Joko Pinurbo ya kan. Nah jadi setiap zaman tuh punya gayanya masing-masing untuk bersastra sih. Jadi kalau dibilang ketinggalan zaman apa enggak, bro, sastra harus berkembang men, gitu. Nggak boleh punah gitu aja, nggak boleh Nggak hilang. boleh hilang gitu aja, benar-benar. Gue sepakat banget itu. Iya, kalau hilang, aduh, miris Iya benar, banget. kacau. Soalnya sastra itu jadi penopang loh. Soalnya lu kita bisa bikin ini aja, bikin ini bikin mix segala macem. Itu kan perlu ada dokumentasinya kan. Iya. Dokumentasinya kan. Nah,
Di situ pasti ada orang yang nyetusin, kita bikin yuk nih, ada perekam suara nih. Nah terus orang bikin suratnya. Nah itu mereka sudah bikin sastra. Tapi nggak tahu sih, kata teman gue yang orang sastra itu ya, dia bilang semua karya tulis itu sastra, dia bilang gitu. Iya benar, semua tulisan tuh karya sastra sebenarnya. Tapi deh, gue kan walaupun gue narasumber ya, gue juga mau nanya juga nih. Jangan nanya dong. Ah? Kok gitu? Enggak, ini pertanyaan simpel. Kalau pertanyaan simpel sih, menurut lu Bang, sebagai Kan kita seumuran bukan Bang? Oh iya dah. Menurut lu Ban? Kok Ban? Jangan dong, jangan. Dibip. Menurut lu sastra tuh apa? Sastra itu apa? Suatu karya sastra. Itu karya tulis. Oke. Sastra. That's it. Suatu karya tulis. Oh ya, ya itu aja sih, suatu karya tulis. Ya. Sastra. Yang harus dikembangkan gitu. Oke. Itu aja. Mungkin otak gua lagi pusing terus nggak nyampe nih penyampaiannya. Gitu. Begadang ya? Begadang sampai subuh. Bikin puisi 100. Kelas gila, keren banget. Kapan? Cepatnya minggu ini palingan. Oh ya guys, beli buku puisi gue ya, Goresan Rasa, ada di. Bawa gak? Aduh nggak bawa lagi. Ya. Harusnya gue bawa ya. Iya, harusnya promosi kita. Mulai open pre-order di tanggal 15 Juli. Gue mau open pre-order. Jadi nanti kalian bisa pre-order dulu nanti. Abang ini. Ya nanti gue kirim. Nomornya di sini nih. Gue taruh linknya. Iya ntar lu bikin ya. Ini nomornya di sini ya guys ya. Nomornya di sini. Iya ntar gue bikin situ. Aman aja edit mah. Iya. Oke. Kalau ada harga gitu gimana sih? Apa? Bayarnya? Kalau ada harga gitu, gue kan bikin buku. Kalau lagi ramean tuh nggak ada harganya. Itu gimana sih? Nggak ada harga maksudnya? Bikin beli eksemplarnya atau gimana? Maksudnya nih di belakang sini nih. Kan ada harga ya. Nah ini nggak ada harga ya. Kayak cuman tulisan puisi doang gitu. Maksudnya biar ada harganya gitu. Kayak lu tuh di IG-nya Hensa. Itu gimana tuh harganya? Gue nggak merhatiin sih itu. Gue malah nggak merhatiin. Mungkin dari Hensanya kan? Dari penerbitnya sih. Menurut gue. Gue liat punya gua terus yang ramean kayak nggak ada harganya gitu. Nggak ada harganya. Iya. Iya, gue nggak tahu sih. Ya, kita nerbitin di Hensa Pustaka Karya guys. Itu nanti kali aja. Itu udah bestie banget emang Umpam. Masih soal Umpam. Murah juga sih. Murah ya. Iya. Ya moga-moga doain guys, kita mau supaya karya-karya kita diterbitin di penerbit mayor gitu, nggak di penerbit indie aja gitu. Mulai kelas banget kelas. Terus pertanyaan selanjutnya. Kalau kita ngomongin masa depan nih, kan kita materinya kan perkembangan sastra di masa depan. Oke. Kalau kita ngomongin masa depan, penting gak sih sastra dibawa ke ruang-ruang non formal kayak komunitas atau kafe yang gue omongin tadi tuh? Oh iya, jelas bro. Kalian tuh ya kalau ke komunitas sastra yang non formal itu seru parahnya, gitu. Itu apa ya, kayak kita bisa bebas ngomong tanpa ada judge gitu. Tapi kan keganggu sama live musik atau yang lainnya gitu. Itu bisa disesuaikan sih. Maksudnya gini, kalau kita di formal sumpah nggak mungkin di formal kita ngomongin hal-hal yang kotor gitu sumpah. Ya namanya seni kan bebas ya harusnya ya. Iya, bener. Tapi kalau karena ada suatu hal yang kita sebut formal barusan, jadi kita kalau mau ngomong apa gitu semua yang kotor gitu, nah ya, itu kan nggak boleh kalau di ruang formal. Nah terus apalagi kita mau ngomongin sastra sama keluarga, ntar kalau ngelanggar aturan keluarga itu kan kita ada batasannya juga gitu kan. Nah kalau di ruang non formal ya kan, kayak di tongkrongan, di kafe, itu seru banget, parah. Jadi kita ibaratnya kita berpuisi, bersastra itu lebih bebas dari yang sebelumnya lah, kalau kalian belum pernah nyobain bersastra di ruang informal gitu guys, gitu sih. Itu circle-nya berarti nggak mesti milih-milih kan? Nggak mesti milih. Tapi kalau circle-nya dia nggak mau
Aduh, itu jangan tanya gue deh, jangan tanya gue mah gak punya teman guys, introvert gue mah introvert gue. Aduh, gak percaya banget gue introvert gue, seorang Ferdian introvert. Perdian. Ayo. Yuk lanjut. Apa ya? Oh iya. Kira-kira apa sih yang bikin seseorang jatuh cinta sama dunia sastra? Lu punya gak pengalaman pribadi? Yang bikin jatuh cinta sama sastra, bro. Lu jatuh cinta sama sastra mulai kapan? Mulai SMA gue mulai punya cita-cita jadi penyair, tapi cuma jadi cita-cita masa kecil ya. Gue liat di SG lu nih, SV lu. Lah, kok ini bocah kenapa jadi sastra sih? Padahal SI. Iya kan. Ya mau gimana, itu hobi gue sih, yang bikin gue seneng kan sastra. Terus kalau dibilang jatuh cinta sama dunia sastra, ya itu gue ngeliat Chairul Anwar kan, identiknya kalau puisi itu kan identiknya sama cengeng gitu kan, tapi enggak, Chairul Anwar berani menggebu-gebu gitu kan, kayak orang lagi bentak-bentak tapi dengan metafor, dengan gaya yang bagus gitu kan, Kayak yang kelas gitu. kelas Kelas. ya. Nah itu yang paling gue suka, gue bisa punya jiwa optimisme itu juga karena Chairul Anwar ya. Chairul Anwar pernah bilang di puisinya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, dia bilang. Kayak pernah denger. Iya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu artinya guys, itu artinya maksudnya tuh harus optimis gitu. Jadi terus berkembang itu karena puisi itu. Gue bisa punya mindset, oke, hari ini gue ngapain, besok ngapain. Kalau pokoknya setiap harinya gue harus berkembang gitu. Itu karena puisinya Chairul Anwar. Gitu sih. Oke. Gara-gara Chairul Anwar ya. Parah. Ya kalau buat perkembangan gue, Yang lain ada gak sih selain ya, selain dia? kalau penyampaian rasa ya Pak Sapardi lah, siapa lagi. Keren sih Beliau dia. ini, aduh gue belum sempat lagi ke makamnya beliau sih. Gimana sih? Gue juga nggak tahu di mana. Tapi gue pengen banget ke makamnya. Pas beliau meninggal ya tahun 2019 ya. Itu gue nangis coy. Saat itu ya. Saat itu masih SMA kan. Iya, kita kan SMA. Kita masih SMA. Masih SMA. Itu gue nangis pas Sapardi meninggal juga. Sedih banget deh pokoknya dah. Gitu. Emang ya SMA bukannya SMP. 2019 coy. Kita masih SMA dong. Emang iya ya? Emang iya. Gak tau gue. Merasa tua banget kali lo. Enggak, baru 12 tahun gue. Oh iya, baru 12 tahun ya. 12 tahunnya 10 tahun lalu tuh ya. Iya, begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lu pernah ikut lomba gak? Kayak lomba menulis puisi atau lomba yang ada di komunitas sastra. Seberapa penting sih ruang-ruang kayak gitu menurut lu? Kalau lomba sih gue belum pernah ya kalau lomba. Tapi kalau di Diskusi gitu. iya di komunitas puisi gue sekarang banget nih. Baru banget kemarin gue maksudnya kemarin lusa. Gue di Malam Puisi Jakarta, Malam Puisi JKT guys. Kalau kalian mau join ada gue di sana. Siapa gue? Lu siapa sih? Di situ kita kegiatannya itu baca puisi ke depan, mau baca puisi sendiri, baca puisi orang lain gitu. Baca puisi ke depan. Terus habis itu kita bakal ketemu banyak orang yang suka berpuisi juga. Terus kita diskusi tentang puisi, tentang puisi kita kan, soalnya puisi itu kan punya banyak perspektif ya, sesuai pengalaman pribadi masing-masing kan. Semua seni kayak gitu sih. Jadi itu yang bikin seru dalam obrolan Suatu komunitas ya, benar. Pokoknya kalau komunitas bawa aja pengaruh positif. Iya benar. Yang penting kalau komunitasnya berpengaruh positif, Lu ikut aja. Guys. Jangan yang negatif. Iya. Lu Apa negatif. apa tuh contohnya tuh? Contohnya apa tuh? Yang negatif emang ada. Gue sih nggak tahu ya. Kok ada komunitas negatif gitu. Apa tuh masalahnya tuh? Yang barbar lah gitulah. Pokoknya udah lah, jangan dibahas. Oke, lanjut. Yang soal komunitas. Gua kan di SG lu. Itu kan SG apa SU sih? Kayak anak. Iya, dua-duanya. Kayak ada anak kecil. Hah? Itu dia ngikut juga apa? Iya. Ngikut juga. Iya. Kan gue bilang di suatu komunitas sastra informal coy, itu nggak ada batasan. Mau lu
masih bayi, masih orok atau masih Ya ngerangkap. asalkan dia bisa baca, bisa ngomong, nggak apa-apa. Lu bayangin si anak kecil itu. Kalau orang jompo bisa kan? Yang udah banyak, jompo, banyak orang tua. Jadi ada yang masih paruh baya, ada yang udah orang tua, ada ya. Gue biasanya gue kemarin ngobrol sama yang udah agak paruh baya ya. Dia bilang di komunitas itu dia tuh buat nge-refresh otaknya dia selama 1 bulan kerja. Kan komunitas itu adanya 1 bulan sekali ya. Jadi setelah 1 bulan dia kerja, ngepas lagi habis gajian pasti akhir bulan tuh pasti dia tuh. Itu dia bakal bikin ngadain komunitas itu, dan itu si bapak barusan yang gua ngobrol sama dia selalu bilang ini jadi saya buat nge-refresh otak biar besok saya siap capek lagi selama 1 bulan ke depan. Dia bilang gitu. Terus kalau yang bocah nih, lu bayangin bocah yang kemarin itu dia Itu umur berapa sih? dia umur 12, umur kelas 6 SD berarti. Iya, mau kelas 6. Iya. Itu dia lucu banget, terus keren banget. Gue masih ingat lagi judulnya tuh, judul puisi dia tuh alasan-alasan. Lah, dia bikin puisi. Iya, kan gue kata. Berarti ya Diajarin orang tuanya bagus sih. Diajarin sama abangnya, abangnya. diajak sama abangnya. Gitu. Itu keren banget itu. Sedikit nyentil sih, mungkin di dia itu cuma kayak keresahan dia pribadi. Tapi buat kita yang orang yang udah agak sedikit remaja gitu kan pasti mikirnya wah ini dalam banget nih kalau dia bakal baca lagi di seumuran kita gitu. Bagi dia umurnya masih kecil banget itu, masih panjang banget umurnya. Iya, masih panjang banget, dan dia udah tertarik sama sastra. Itu keren parah sih. Langsung gue rekrut sih ntar. Rekrut jadi apa tuh? Hah? Jadi apa? Emang lu punya apa? Ya nanti. Iya, bener, nanti. Semoga ya. Amin. Masuk gini ya guys, sastra Indonesia aja guys. Oke. Promosi gini. Promosi prodi lu tuh ya. Masuk promosi prodi lu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lu punya tips gak buat mahasiswa yang pengen mulai nulis tapi gak pede sama tulisannya? Bro, Nah kan baik nih yang gak pede nih sama tulisannya nih, kayak aduh gue mau nulis apa, kok tulisan gue begini gitu. Banyak banget. kalau dibilang nggak pede ya, kalian tuh harus baca bukunya apa ya? Ntar. Rahasia Sukses itu lucu banget sih. Walaupun bukunya Rahasia Sukses itu babnya, judul bukunya itu ini Seni Menertawakan Beban Hidup. Itu lucu banget, dia literally kayak kita lagi di tongkrongan nih, lagi ngobrol tongkrongan terus dia tulis, dan itu bagus kok. Semua gue masih ingat bahasannya dia bilang sukses, kalau kata banyak orang sukses itu dimulai dari diri sendiri. Menurut gua enggak, sukses itu diawali dari huruf S. Anjing kan kayak gitu kan lucu kan kayak gitu. Iya lucu sih. Motivasi banget itu mah. Iya. Nah, walaupun ya begitu doang. iya. Nah, kayak gitu aja bisa kalau jadi buku. Jadi kalau semua nggak pede atau gimana udah nulis aja. Toh pun kritikus sastra beneran guys tuh nggak akan ngejudge pasti. Pasti kayak wah bagus nulis terus ya, pasti. Mungkin yang kalau yang ngejudge yang nggak tahu. Udahlah ya. Tahu lu ya. Ini tulisan apaan sih, lu nulis apaan sih? Ya. Nggak penting banget. Nanti gitu apa nggak nyampe. Ya. Nggak nyampe otak ya. Ntar ada yang tersindir. Jangan sampai. Udah tersindir. Ngomong cepet banget ya, udah juhur ya. Ntar habis inilah. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau ada yang bilang sastra itu nggak penting buat masa depan, tanggapan lu gimana sih? Pagi nih gue pernah denger dari orang, terus nggak orang juga sih, keluarga gue, lu ngapain sih masuk sastra? Masa depan lu gimana sih gitu? Pas gue ceritain ke dia gini, sastra nggak cuman nulis atau apa, banyak banget gitu. Iya kan sastra kan aspeknya kayak disepelin banget gitu ya. Iya kan? benar sih. Sastra kan aspeknya kan nggak cuma nulis sama baca aja kan. Mereka ada ngebahas linguistik, ya kan. Nah benar. Mereka juga ada ngebahas sosial masyarakat dalam berbahasa gimana gitu kan. Kayak kritik sosial segala macam itu banyak banget. Nah itu kalau ada yang bilang sastra nggak penting, wah itu parah sih. Maksudnya nggak penting buat masa depan tadi ya. Kayak lu nih ntar kerja mau jadi apaan sih gitu. Nah itu
banyak kan yang perusahaan yang gak nerima jurusan ini gitu. Iya benar-benar. Jarang banget. Iya, sebenarnya guys, ini sih kan sekarang juga masih kerjaan-kerjaan udah banyak ya. Ada copywriter itu biasanya dari anak sastra tuh copywriter tuh. Iya. Iya kan? Konten creator itu bisa jadi. Iya. Awalnya sastra. Awal sastra, copywriter. Lagi gua kan, Iya, content writer. ada mata kuliah kajian film, Iya kan, ada kewirausahaan. iya kan? Ada. Iya. Bisa jadi sutradara tuh, Sutradara anak sastra bisa. jadi sutradara. Gitu. Penulis bisa, segala macam bisa. Iya. Jadi kalau dibilang sastra nggak punya masukan, enggak sih, kurang sih. Kurang banget, nggak nyampe. Nggak nyampe. Dia tuh nggak nyampe. Orang-orang kayak gitu tuh nggak nyampe. Harus dikasih paham ya kan. Itu alay banget tapi aduh udahlah ya. Ya apalagi yang udah gila sama duit ya kan. Ya. Terus ngomong sastra tuh nggak penting atau nggak punya masa depan. Kayak aduh, pengen gua jeduk gitu. Iya maksudnya dia nggak pernah mikir kalau dia pun bisa sampai situ karena semua dia apa nih dia kerjanya PNS semua. Dia bisa sampai jadi PNS kan karena jasa sastra juga kan. Salah satunya sastra kan dia ngebaca something, dia dapat pengetahuan something pasti dari sastra kan. Itu sih mereka mungkin nggak nyampe di situnya kali ya. Iya mungkin ini cuman berita tulisan gini doang gitu. Jadi dia nggak anggap kalau itu sastra. Benar. Nggak nyampe banget. Gak nyampe. Mahkotanya tertahan di DC Cakung katanya teh. Mahkotanya tertahan di DC Cakung. Itu kata Dia Cakung, Shopee kali. goblok banget. Terus lanjut, lu punya nggak tokoh atau penulis sastra Indonesia favorit? Kenapa milih dia? Pak Sapardi lah, Pak Sapardi sih. Dengan melankolianya beliau, dengan gaya humble-nya beliau itu. Lu udah lihat video-videonya? Wah, udahlah. Yang apa? Terinspirasi banget. Terinspirasi banget. Gua bahkan beberapa puisi gue juga terinspirasi dari puisi-puisinya beliau. Tapi kalau beliau kan puisi-puisi dia melankolianya lebih ke aduh sedih gitu kan. Gue mencoba patahin itu gitu. Gue mau pakai puisinya Pak Sapardi tapi dengan versi bahagianya gitu. Gue edit metafornya, gue bikin premis baru tapi tetap pakai tipenya Pak Sapardi punya gitu. Berarti gitu dia sih tokoh yang terinspirasi banget. Selain dia ada gak? Ya mungkin kalau buat perjalanan hidup ya, kayak buat ngejar sesuatu yang kita kejar ya Khairul Anwar sih. Nah itu gue pengen ngomong itu dia. Iya. Yang tentang perjalanan hidup. Iya. Khairul Anwar sih dia bagus ya, walaupun kalau dilihat dari kehidupan pribadi dia jangan ditiru ya. Kalian kalau baca kehidupan pribadinya Khairul Anwar ya jangan ditiru ya. Tapi gue tetap ngambil makna positif dari karya-karya beliau yang keren-keren lah. Gue udah baca buku yang ini Aku Ini Binatang Jalang. Oh iya. Gue udah baca itu, ada di rumah gue. Kalau perjalanan hidup nih, apa ini ada Brian Krishna nih. Lu kenal kan sama Brian Krishna? Tahu. Gue baca buku dia yang Sepersi Miyam Sebelum Mati sih. Nah itu bisa diceritain nggak sedikit itu tentang apa? Kalau itu gue ceritain premisnya. Ini spoiler alert guys. Spoiler alert. Jadi itu Sepersi Miyam Sebelum Mati itu nyeritain Ale namanya. Ale. Enggak dong. Itu minuman. Enggak di endorse ya guys sekali lagi. Nah itu apa, si Ale yang hidupnya kayak sampah parah, dia di keluarga nggak diterima, di kantor dijauhin, nggak punya cinta sampai dia umur 39 tahun. Sampai akhirnya di suatu saat dia bilang, udah gue hidup sama mati gue udah sama aja gitu. Akhirnya dia pengen bunuh diri, pengen nenggak obat bius yang banyak gitu. Terus dia mati apa enggak? Nah pas dia pulang udah punya obat bius itu kan, dia mikir dia masih punya tabungan nih, masih punya uang nih gitu kan. Ntar kalau gue mati uang gue sia-sia, gue paling gak mau happy dulu gitu. Mau ngabisin? Iya mau ngabisin dulu. 24 jam dari sekarang gue bakal ngerencanain mau bunuh diri
gitu. Akhirnya itu kan malam ya, dia keluar, dia party ke klub segala macem gitu kan. Jangan Beli ditiru ya guys ya. parfum mahal. Emang kalau Iya. party itu nggak baik banget. Iya itu nggak baik bener. Depan saya juga pernah party. Teman lu kan? Hah? Teman lu kan? Lu kan temen gue juga. Oh iya. Maksudnya party di ulang tahun. Iya ulang tahun bener Iya. party gitu kan. Iya. Ah elah kan jadi kemana tadi tuh? Nah, jadi itu akhirnya si Ale di tepat di 24 jamnya terus dia mikir, aduh kok gue tiba-tiba lapar. Ya udah deh gue mau beli mie ayam, abis ini fix gue bakal bunuh diri gitu. Saat perjalanan beli mie ayam ini tuh yang dia buat sarapan setiap hari nih di tukang mie ayam yang sama. Nah dia pas datang mie ayamnya nggak ada, tutup. Nah terus si Ale yang paling gue nyesek tuh ya, si Ale dia bilang, Tuhan bahkan untuk seporsi mie ayam saja aku gagal, dia bilang gitu. Oh makanya judul bukunya itu. Iya seporsi yang sebelum mati. Nah akhirnya gak mau tahu gimana caranya gue harus dapat mie ayam itu, mie ayam yang resepnya di mie ayam itu gitu. Akhirnya dia cari rumah yang punya toko mie ayam itu, ternyata yang punya udah meninggal. Duh innalillahi. Nah akhirnya mau dimasakin sama anaknya kan. Nah di situ banyak banget cerita sampai dia masuk penjara karena dia terfitnah. Banyak banget ceritanya sampai dia Cerita siapa? cerita si Ale ini. Oh. Ya akhirnya dia singkat cerita dengan segala hal yang dia lalui, dia akhirnya bisa nemuin ternyata nggak semuanya kok di dunia tuh gelap gitu. Ada kok putihnya tapi kita nggak nyadar aja gitu. Itu sebenarnya bukunya bagus ya buat yang orang-orang yang punya mental issues ya. Karena gue sehat-sehat aja mental gue, jadi ya udahlah itu buku. Emang ya, gue liat muka-muka lu nggak kuat. Kayak udah ngantuk banget ini. Padahal baru berapa menit ini. Emang ngantuk, gue kelihatan ngantuk, seger banget ini gue. Karena nggak ngerokok aja. Aduh rokok jangan ditiru ya guys ya. Nggak baik, nggak bagus. Oke lanjut ke terakhir sih. Oke. Mungkin nanti ada sesi lanjutan lainnya sampai subuh. Jangan dong, kesian dong mereka. Menurut lu nih secara pribadi, Oke. apa harapan terbesar lu terhadap sastra Indonesia ke depannya? Harapan terbesar. Mungkin buat orang-orang Indo atau ya bocah-bocah. Sebenarnya sih gue nggak muluk-muluk ya, gue nggak muluk-muluk. Gue bukan Mesias yang bisa ngarahin Indonesia gitu, gue bukan Mesias. Ya enggak, ya siapa tahu gitu nantinya. Ya kalaupun bisa gue mau banget. Tapi kalau Jadi siapa? harapan gue sih, Lu mau jadi siapa? kok tiba-tiba jadi siapa sih? Oh. Mau jadi Bahlil enggak masuk politik nih, jangan. Bahaya. Bu, ini buat nilai dong, Bu. Harapan gue sih paling enggak orang-orang sekitar gue ya itu melek akan literasi sih. Itu dulu deh, jangan sastra dulu, melek akan literasi aja gitu. Minat bacanya. Minat bacanya gitu. Minat bacanya ditingkatkan. Oh, mungkin buat teman-teman yang gue bilang tuh yang pernah wawancara orang di Taman Langsat. Oke. Lu tahu ini gak book party? Iya, Bu Parti gue Nah, tahu. iya itu. Gue ngikutin itu tuh. Lu ngikutin tuh. Iya. Berarti lu pernah ikut silent reading mereka enggak? Pernah. Itu vibes-nya gimana sih? Wah, seru banget, Cok. Seru ya. Gue belum pernah sih ngikutin silent reading gitu, gue belum pernah. Parah banget apalagi. Jadi bakal banyak orang baca bukunya masing-masing gitu kan? Iya. Itu seru sih. Lagi di satu tempat berapa orang gitu, jangan CRT keramaian. Iya. Ngelawak mulu. Ini apa namanya? Karpetnya gimana itu lo? Karpet kan pasti duduk di mana gitu kan, ngemper kan biasanya kan? Karpet merah. Ini gelar aja nih. Karpet merah lu jangan gitu lo. Gue masih mau pulang aman gue. Oh. Ini kesian juga yang belakang nih anak-anak SMK lu. Ntar Emang SMK? mereka Oh. ntar mereka nggak bisa pulang, mereka belum nikmatin hidup lu. Parah lu, jangan gitu. Nino. Iya, ntar tiba-tiba tukang bakso tiba-tiba. Tukang bakso dong. Gitu sih. Paling enggak gue mulai dari adik gue masih umur 8 tahun ya. Masih ibaratnya masih jadi tanah liat lah, masih bisa gue bentuk-bentuk gitu. Kan manusia bukan dari lihat. Ibaratnya lu ngerti metafor gak sih? Tahu.
Kesel banget tuh kadang nih, aduh. Orang sastra emang kadang gitu guys, suka bikin emosi. Emang begitu Tapi Mas biasanya Sastra. prima dona orang sastra tuh ya nggak sih? Iya sih. Gonta-ganti cewek cowok mulu. Enggak dulu dong. Jangan bahas itu. Oh ya, jangan bahas itu ya. Oke. Iya, paling enggak sih gue pengen adik gue bisa suka sama buku. Dia tuntun ya. Gue tuntun. Tuntun gini. Gue ajak ke perpus. Gue ikat. Ikat di ini pohon pisang. Pisang. Lu ngalamin nggak? Diikat. Nggak ngalamin lu? Kalau lu bandel parah gitu. Kagak. Dulu kecil nggak ngalamin ya? Palingan gesper belayang. Ceplok sakit banget, panas lagi. Merah. Langsung. Merah sih dia. Bukan kerokan tapi gesper. Gesper. Iya, itu tuh yang gen alpha sekarang nggak ngalamin tuh ya. Nggak ngalamin gesper, nggak ngalamin apa? Gebukan manja. Iya, gebukan manja itu. Ini Pulang gantungan baju. Pulang. Gitu. Seru banget ya. Seru banget tuh zaman dulu. Tahu udah gede aja. Iya, tahu udah gede aja. Tahu udah mikirin, "Duh, ntar gimana ya gue ya? Duh, ntar gue bisa gak ya di masa depan, bisa gak ini." Itu emang overthinkingnya kita nggak sih? Tiap malam itu mah. Tiap malam ntar kita di masa depan gimana? Lagi Tapi lu solusinya gimana kalau lagi overthinking gitu, lu ngapain? Kalau lagi overthinking gitu lu ngapain? di pojokan gua. Ngapain, nangis? Enggak dong, ngelamun liat bulan sambil ngudut. Iya, ngudut liat bulan. Kau nggak nulis, ya kan nulis puisi. Atau ada yang terbang ntar. Ini gimana coy? Anjing. Apalagi bentar lagi ada World War 3. Belum menikah gua. Emang pasangan udah ketemu. Ntar gua cariin dah nih. Boleh. Siapa tahu yang nonton nih. Ini namanya Kelas. Ferdian ya kan. Oh ya, saya Ferdian. Iya. @Ferdi Tabuti _ itu Instagramnya ya. Gua Tabuti. Apa? Gua Tabuti. Gue tuh makan nama Tabuti soalnya dulu gue pengennya The Explorer kayak Dora, kan Dora The Explorer tuh. Kalau Tabuti itu dari kartun Chuck Zone, tau nggak? Oh, tahu yang kapur aja. Dapur ajaib ya kan, namanya Rudy Tabuti kan. Oh, pas ini ya sarapan kalau mau berangkat sekolah. Iya, salah. Lagi sarapan sambil nonton itu kan. Ntar kalau udah muncul SpongeBob, udah telat nih kalau muncul SpongeBob tuh. Pokoknya patokan jamnya kartun gitu kayak. Pokoknya SpongeBob udah mulai, wah udah siang nih. Udah siang nih. Udah siang. Biasanya tuh pagi Dora itu yang tadi lu Chuck bilang. Zone. Iya. Itu seru banget sih. Seru. Sore-sore main bola. Kangen sih. Sekarang mah main apa dah? Pusing juga. Itu sekarang juga bocah-bocah juga lebih milih apa? FF. Iya, milih gadgetnya gitu kan. Itu miris sih gue ngeliatnya. Gitu. Lu emang enggak? Gue bangun tidur sama sebelum tidur tuh baca. Screening time gue sehari cuma 3 jam, percaya gak lu? Enggak. Iya, bagus, gak apa. Gak apa sih, gak percaya juga. Masa ya gue harus ini. Lu ngapain gitu? Masanya gue video call. Nggak mungkin. Gara-gara baca gue screening time gue cuma 3-4 jam doang sehari. Gitu. Itu ngebantu banget, jadi gue bisa gampang tidur. Dulu mah susah tidur gue. Gitu. Jadi gue sekarang kalau Insomnia berarti. iya dulu agak insomnia gue, tapi sekarang kalau apa mau tidur nih, udah langsung taruh HP di cas, baca buku nih, ya kan. Habis itu tidur di buku taruh atas gini. Itu gimana sih caranya? Gue nggak bisa dah. Tapi gue pas baca di belakang gue ada lampu, jadi agak terang tuh. Jadi pas udah mata udah riap-riap gitu kan, sampai matiin bukunya taruh di atas gini. Tapi lampu gue terang banget. Cuman gue nggak bisa. Gimana tuh? Nah lu gimana sih, anak sastra nih, gimana sih? Lu tahu sendiri kan, dulu gue kayak males baca banget. Iya ya. Lu tau gak kenapa alasan gue masuk sastra? Karena ngindar dari MTK. Yang dari MTK doang tuh ya, makanya masuk sastra. Ntar dimasukin gak nih? Ntar lu masukin gak nih? Record ini lu masukin gak? Masuk lah, biar pada tahu lah. biar dosen pada ngeliat. Apalagi Kak Prodi. Ya Pak Misbah. Nih Pak Misbah nih, namanya Rob Bani ya. Dia yang katanya masuk sastra karena ngindarin MTK nih. Tau-taunya saya yang pusing ini masuk sini. Ternyata ya tau-tau gak lulus ya, semester 12 ya tiba-tiba lu. Oh, jangan dong. Proposal aja saya belum kelar. Gimana sih? Pembimbingan juga. Jangan di-spill deh dosennya, ntar ngamuk. Oke. Mungkin udah segitu aja sih pertanyaannya. Udah ya. Baca puisi lu dong. Ntar gantian.
Jangan dah. Baca puisi lu dong. Ini segmennya udah jauh banget. Hah? Udah jauh banget. Satu dua doang. Gue nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Kok nggak bisa baca sih? Gimana? Saya jaga dia. Di najis banget sumpah geli gue baca. Coba dong gue mau nanya puisi lu nih Hmm. yang terinspirasi banget gitu. Judul yang mana aja sih? Salah satu aja gitu. Banyak ya, semua puisi gue itu dari hal apa yang gue lihat sih, kayak di buku gue guys, di yang Goresan Rasa itu ada yang judulnya Jika Mimpi. Itu puisi favorit gue karena di situ kalau kita pernah ngerasain kayak tidur terus lagi mimpi indah gitu kan, lagi mimpinya indah banget, terus habis itu dibangunin kan kesel tuh. Iya, tiba-tiba duh ini mimpi. Iya, aduh gue pengen balik ke mimpi itu lagi gitu Padahal nggak rasanya bisa kan. ya, Nah, padahal nggak bisa. itu gue bikin puisi dari situ, judulnya Jika Mimpi. Terus ada lagi yang berbincang dengan alkohol, itu juga karena terinspirasi pribadi gitu, dari pengalaman pribadi lah gitu. Pernah Pernah apa tuh? itu tadi alkohol. Mamah, sumpah mah. Jadi gini mah. Ini masukin itu. Klarifikasi langsung. Apa mah udah gede ini. Jangan dong. Ya ntar mah gue ngeliat lagi YouTube ini masalahnya. Iya. Dengan apalagi TikTok. Bahaya Tapi banget sih. nyokap gue jarang nonton YouTube sih, enggak sih. Enggak nonton YouTube nyokap gue. Bagus sih. Iya, untungnya sih. Bokap gue nyokap gue pada nonton YouTube semua. Terus gue Hati-hati pengen. hati-hati pokoknya. Hati-hati. Iya makanya anak mami bet dah gue. Aduh parah. Ayo dong baca puisi dong. Terjaga Baca puisi dong, gue pengen. Kan lu kan anak sastra nih. Kan gue sebagai penikmat sastra aja gue mah. Gue belum terbiasa baca puisi. Belum, cuma nulis doang, bikin karangan. Cuma nulis doang. Iya, kalau baca puisi tuh belum pengalaman. Kalau ada lomba-lomba gitu, gue ngikutnya menulis puisi doang. Jadi ngirim ya? Ngirim puisinya Iya, berarti ya? ngirim doang. Kalau ada yang baca mah nggak ngikut. Jadi pusing gitu. Kenapa? Maksudnya Belum dapat banget gitu nadanya gitu, intonasinya. Jadi, Coba spill dong gimana sih? Gitu. boleh nih. Boleh. Coba boleh salah satu aja. Guys, ini puisi gue itu terinspirasi dari puisinya Sapardi. Siapa lagi kalau bukan Sapardi kan? Lap dulu. Belum dong, kan belum. belum. Puisinya Pak Sapardi yang judulnya Hujan Bulan Juni. Saat itu, Oh, sekarang Juni. ya sekarang Juni kan? Iya. Nah, kemarin itu gue di komunitas malam puisi itu punya tema namanya Hantu Bulan Gemini gitu. Jadi buat nyesuaiin tema, terus gue ngambil inspirasi dari puisinya Pak Sapardi yang Hujan Bulan Juni gitu. Terus berarti judulnya apa? Judulnya ini Bulan Gemini, bukan Juni. Kirain hujan di bulan Juli. Jadi dia Besok udah Juli besok. Oh, emang hujan? Ini jadi nggak nih? Oh, jadi. Wah banget nih premisnya. Ini bulan Gemini, bukan Juni. Eyang, aku masih mencari-cari ketabahan bulan Juni itu. Aku ingin mengungkap rahasia rintik rindu itu. Bulan Juniku hanya seperti ini. Sesuatu yang disebut korporasi seakan membuat aku buta akan warna-warni. Eyang, suapi aku 1 atau 2 kata lagi. Aku rindu. Tolong ucapkan kearifan kata yang diserap oleh akar pohon berbunga itu. Teman-temanku jahat. Mereka menyebut ini bulan Gemini. Bukan lagi Juni. Hanya ada hantu di bulan Gemini. Sekian. Mantap kelas. Terima kasih. Mantap. Apa tuh pesan-pesannya dari puisi itu? Iya. Kenapa Eyang sih? Eyang Sapardi. Oh, Eyang Sapardi. keren Eyang lu. Enggak dong, enggak manggil enggak Eyang Sapardi gitu. Ini lu kalau baca puisinya Hujan Bulan Juni, ini metafornya hampir sama sih. Gitu. Terus yang gua highlight sih yang ini sih, yang apa? Sesuatu yang disebut korporasi terkadang membuat aku buta akan warna-warni. Lu tahu orang yang udah terikat sama 9 to 5 sama kerjanya. Itu pasti mereka udah ninggalin hobinya. Iya benar. Gitu, gue punya teman yang apa namanya, dia udah kerja terus gitu ya kesehariannya, jadi dia tadinya hobi banget gambar, ngelukis, tapi karena
itu karena kerja dia harus udah terlalu capek buat ngegambar lagi gitu. Itu gue agak miris, soalnya seni itu yang bikin kita ngerasa hidup sebagai manusia guys, bukan cuma berfungsi tapi juga bermakna gitu. Boleh. Itu jadi closing gak sih? Keren banget tuh, gila keren banget. Boleh itu. Keren banget. Cuman Gila. gua belum ini dong penutupannya itu Oke, mah. Oke. Berapa menit sih nih? Gak tahu udah. Ntar yang di sana ada. Iya, mungkin 1 jam ada kali, 30 menit. 30 menitan lah. Iya kali lah, 20-an juga cukup lah. Langsung aja kali. Oke. Nah, tutup aja lah. Tutup lah Ban, tutup Bang. Ayo dong, kasih kata-katanya dong Bang Bani. Oh, kata-kata. Jangan kata-kata dong. Oke, gimana? Kata-kata mulu. Ini kalau closing gimana sih? Kalau di sini closing gimana? Lu closing gimana? Coba closing. Closing. Closing aja closing. Capek gue udah nih. Nah, ntar di rumah. Nanti pas pulang kita makan. Makan angin. Guys, kalau jajannya kurang Kak, Bang Bani ya. Kalau jajannya kurang. Jangan dong, jangan. Nipis nih. Dan langsung saja lah. Kok ditutup aja. Jadi teman-teman, perkembangan sastra Indonesia di masa yang akan datang bukan hanya soal teknologi atau platform, tapi lebih dalam dari itu. Ia menyangkut cara baru manusia Indonesia bercerita, mencatat zaman dan menyampaikan suara hatinya. Sastra mungkin akan tampil lebih cair, lebih bebas, dan kadang tak lagi berupa buku tebal. Tapi esensinya akan tetap sama, menyentuh rasa, mengunggah pikiran, dan menjadi ruang bagi mereka yang ingin dimengerti. Mari kita terus membaca dan menulis, karena selama manusia masih butuh didengar, sastra akan terus bernapas. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya atau pertemuan berikutnya. Tetap jaga pikiran dan jangan lupa satu kalimat bisa mengubah cara kita melihat dunia. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, udah. Kelas. Gila.